pagi adik-adik semuanya. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Semoga kalian masih inget ya sama Mbak Vivi. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama kembali memulai sekolah minggu kita. Mbak Vivi berharap adik-adik di rumah tetap semangat, tetap sukacita. Mbak Vivi berharap kalian juga semua sehat ya sama mama papa. Walaupun mungkin adik-adik ada yang lagi sakit, juga tetap semangat. Karena Tuhan berjanji, Tuhan yang akan terus menguatkan, Tuhan yang akan menyembuhkan adik-adik yang sedang sakit saat ini ya. Teman-teman juga kita sama-sama berdoa ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang lagi sakit, kita sama-sama mendoakan mereka. Oke, semangat untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, biar semangat. Kita mau nyanyi satu pujian Sungai Sukacitaku. Kita nyanyi dengan sukacita ya. Ya, adik-adik semuanya masih semangat? Masih ya, tahu gak sih adik-adik, di kondisi yang seperti ini ya, kita masih harus ada di rumah, terus kita harus menerapkan protokol kesehatan ya. Itu semua membuat kita seharusnya semakin bergantung penuh dan berharap sama Tuhan. Karena saat ini ya Tuhan satu-satunya harapan kita. Tuhan itu adalah satu-satunya sumber sukacita kita. Dan Tuhan yang berjanji akan terus menyertai kita adalah Tuhan yang setia. Jadi Mbak Vivi mau mengajak kita semua untuk lebih lagi yuk kita semakin dalam untuk mengasihi Tuhan. Kita semakin dalam untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia itu selalu menunggu kita. Dia itu gak pernah jauh, tapi dia itu senantiasa dekat sama kita. Bahkan dia ada nih saat ini di sini untuk mendengar suara kita. Mendengar nih adik-adik di rumah, serius gak ya datang sama Tuhan? Serius gak ya ibadahnya?
Nah, kita mau nyanyiin satu pujian lagi dengan tulus, dengan hati yang rindu untuk datang sama Tuhan ya. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Lagi ya. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Tuhan Yesus ya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, kau Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya, Tuhan Yesus itu memang selalu jadi segalanya dalam hidup kita. Karena cuma Dia Tuhan yang sangat mencintai kita, yang sangat mengasihi kita. Makanya itu kan dia sudah tebus dosa kita, dia rela disalibkan hanya untuk menebus setiap dosa kita, adik-adik. Jadi yuk semakin lebih lagi kita belajar juga untuk terus mengenal dan mencintai Tuhan kita. Dia selalu menantikan kita. Nah, sekarang sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita.
boleh dimasukkan ke dalam amplop nanti untuk diserahkan ke gereja, ataupun boleh juga ya titip papa mamanya buat nanti ditransfer ke nomor rekening gereja. Udah siap memberikan persembahan? Yuk kita mau nyanyi satu pujian ya untuk persembahan kita. Ya adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan dan berikan hati, pikiran kita yang terbaik buat Tuhan. Sebentar aja Mbak Vivi ajak kita sama-sama fokus ya. Kalau kita bisa berjam-jam main game, apalagi untuk sekolah minggu kan, karena kita percaya Tuhan itu melihat kedalaman hati kita, Dia melihat kesungguhan hati kita. Yuk kita mau nyanyi betapa Tuhan sungguh baik buat hidup kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah mata kami, hati kami, pikiran kami tertuju akan firman-Mu. Izinlah kami ya Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkatilah Bang Redi juga ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini?
Kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat selalu dan siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Oke, pagi ini kakak akan membawakan berita kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan itu baik. Nah, sebelum kakak mau cerita, kita membaca Alkitabnya dulu ya, yang menjadi dasar dari cerita kita pagi hari ini. Kakak pengen nih adik-adik menyiapkan dulu Alkitabnya agar kita bisa sama-sama membaca isi firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Kakak ulang lagi ya. Nats Alkitab kita pagi hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Oke, kita baca sama-sama ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum datang juga mendapatkan mereka.
sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ya, baiklah adik-adik semuanya, itu tadi nats Alkitab kita pagi hari ini. Selanjutnya kakak akan mulai cerita kita. Oke, adik-adik siap semua untuk mendengarkan ya. Dalam nats kita pagi hari ini, kita akan membahas salah satu mukjizat yang dilakukan Yesus di Danau Tiberias. Peristiwa ini dikenal dengan nama Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus, untuk melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Dan ketika orang-orang ini berkumpul, mereka berharap dapat terus melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Nah, orang-orang yang berkumpul ini akhirnya merasa kelaparan, dan Yesus tahu akan hal itu. Sehingga ia memanggil muridnya dan bertanya kepada muridnya, bagaimana caranya agar mereka dapat memberi makan orang-orang yang berkumpul ini. Tujuan Yesus untuk bertanya ini sebenarnya untuk menguji murid-muridnya, apakah murid-murid tersebut memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan dalam menyelesaikan masalah ketika nanti Yesus tidak ada. Yesus sendiri dalam hati dan pikirannya, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Sehingga benar-benar ini dilakukan Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya agar ketika nanti Yesus naik ke surga, murid-muridnya ini siap untuk mengemban misi Yesus selanjutnya. Adik-adik, ada beberapa respon yang muncul dari murid Yesus. Pada ayat 7, Filipus menjawab. Dia mengatakan bahwa roti seharga uang 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan banyak orang walaupun dipotong kecil-kecil. Ayat 9, Andreas mengatakan, malah dia menunjukkan bahwa ada anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi Andreas sendiri menjadi ragu-ragu apakah itu cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Jadi kedua murid ini mencoba memberikan solusi, tetapi solusinya tersebut tidak menyelesaikan masalah. Mereka hanya ingin agar kelihatan tidak bertanggung jawab di hadapan Yesus. Berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus tetap tenang dan meminta orang banyak tersebut untuk duduk. Artinya, Yesus meminta agar orang banyak tersebut tetap tenang walaupun belum ada makanan yang mau dibagikan. Tetap tenang dalam menghadapi masalah karena Yesus ada bersama mereka. Yesus ada dan hadir di tengah-tengah orang banyak tersebut. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita, kakak mau membagikan sedikit pengetahuan buat adik-adik sekalian. Nah, tadi kita berbicara mengenai roti jelai, ya. Jadi, kata Ibrani untuk jelai itu adalah syorah, artinya sesuatu yang berbulu. Karena terdapat bagian yang kesat dan tajam yang menyelubungi bulir-bulirnya. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut kriter.
dan bahasa Inggris barley. Jelai dibudidayakan di Palestina dan Mesir. Sebagai makanan, jelai dianggap kurang berharga dibandingkan gandum dan dipandang sebagai makanan orang miskin. Batas usia pertumbuhan jelai pun lebih pendek daripada gandum, dan jelai dapat tumbuh di tanah yang kurang subur. Karena itu, pada zaman Palestina itu, harga jelai lebih murah dari gandum. Diperkirakan harga jelai itu hanya sepertiga dari harga gandum. Nah, itulah sedikit kakak berikan pengetahuan buat adik-adik mengenai roti jelai tadi. Jadi adik-adik, dari cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang tadi, kita mendapat gambaran bahwa orang-orang yang mengikut Dia tidak akan kelaparan dan tidak akan ketakutan. Meskipun orang-orang mengatakan tidak mungkin untuk melakukannya, Tuhan Yesus memastikan bahwa Dia dapat dipercaya dan melakukan sesuatu untuk menolong kita. Kekhawatiran, ketakutan, keraguan diubah Yesus menjadi kecukupan, bahkan kelimpahan. Jadi adik-adik, jangan takut karena pelajaran. Jangan takut karena tidak bisa mengerjakan tugas yang sulit. Jangan takut karena tidak bisa menyanyi. Tapi mintalah kepada Yesus untuk menghilangkan ketakutan itu dan menolong adik-adik untuk bisa mengerjakannya. Ya, itulah adik-adik yang bisa kakak bagikan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik dapat menjadi orang-orang yang lebih percaya diri, orang-orang yang lebih yakin bahwa Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita dan menyertai kita sehingga kita mampu mengatasi segala masalah dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami selalu ingat akan firman-Mu hari ini ya Tuhan, untuk meletakkan segala kekhawatiran kami, untuk tetap percaya dan berserah kepada-Mu saja. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik buat kami, dan Engkau lah yang akan memampukan kami di dalam kami menghadapi segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami pada hari ini betapa baiknya Engkau Tuhan, dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, gimana? Kita semua pasti diberkati ya dengan firman Tuhan yang udah kita dengar. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk dilakukan ya. Jangan hanya didengar, tapi kita juga belajar melakukannya. Tuhan yang akan menolong kita semuanya. Yuk, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita kembali nyanyikan pujian ini. Ya, pasti seru deh aktivitasnya. Nah, kita udah sampai di akhir ibadah sekolah minggu kita.
pasti seneng deh nih muka-mukanya. Ya, kita mau semangat terus ya adik-adik, terus sukacita ya bersama dengan keluarga di rumah. Kita mau terus semangat untuk melayani Tuhan. Kita nyanyi satu pujian ini yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Aku kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan oleh segalanya. Yuk katakan. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap iman di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap iman di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, sampai ketemu lagi adik-adik. Tetap semangat, tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Dadah.